Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Big Project Makers. Oke, ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya, merakit baterai untuk sepeda listrik. Nah, sekarang baterainya udah saya pasang. Jadi untuk yang di tengah ini baterai yang sebelumnya, dan sisa baterai yang kapasitasnya kecil saya buat lagi di belakang. Jadi ini saya paralel. Sebelumnya yang dipakai adalah yang di sana dulu, baru yang ini. Sekarang saya coba di paralel. Kapasitas sebelumnya ini sekitar 8 ampere, dan yang sisa yang kecil-kecil ini dapat 3 ampere, jadi 11 ampere totalnya ya. Nah, untuk arus discharge-nya sendiri mampu sampai 20 amperan ya setelah saya tes. Karena kontrolernya di limit 16 ampere, jadi yang terbaca hanya di 16 ampere saja. Oke, ini untuk bagian depannya saya tambahkan indikator presentasi baterainya. Ini on off. Ini untuk kunci kontak ya. Jadi kalau disimpan lama saya matikan lewat kunci kontak. Kalau sekedar berhenti di jalan bisa dimatikan lewat sini. Atau untuk dalam keadaan darurat juga bisa digunakan. Untuk di depannya dibuat simpel aja, hanya throttle, voltmeter ya untuk monitor baterai juga. Oke, terus untuk controllernya sendiri saya simpan di sini. Nah, ini ada konektor XT60. Ini saya gunakan untuk paralel baterai yang di depan dan yang di belakangnya ya. Untuk controller sendiri saya pakai yang 350 watt. Ini masih standar, belum diapa-apain. Mungkin di video selanjutnya kita coba modifikasi controller ini ya. Jadi yang kabel yang dipakai hanya kabel pasang untuk motor 3, ini kuning, hijau, dan biru. Kemudian kabel hall sensor ini yang 5 pin. Kabel powernya di sini ada 2 untuk positif dan negatif baterainya, dan ada yang satu lagi kabel kecil. Nah, kabel merah kecil ini untuk kontak ya. Jadi kalau merah yang kecil ini digabung dengan merah yang besar, jadi nanti kontrolernya akan on. Itu tombolnya di sini. Tombolnya yang ini ya. Ini saya seri di kunci kontak dan tombol. Nah, untuk casing baterai ini saya buat pakai di sini PVC ya. Bahan PVC 3 mili. Ini juga sama, depan belakang PVC 3 mili. Setelah saya tes ya lumayan ya untuk jaraknya. Untuk jaraknya sendiri biasanya setiap hari saya pakai sekitar 10 km, habis ya sekitar 10%-an aja untuk 10 km-nya. Nah, ini kan tadi 8 dan 3 sekitar 11 ampere, tapi discharge-nya bisa 2 kali lipatnya ya. Oke, untuk frame sepeda yang saya pakai ini Genio. Ini Genio M345 ya. Dan untuk hub motornya sendiri ini copotan dari sepeda listrik Tiger. Nah, di sini ada tulisannya. Oke. Tiger ya, teknologi Jepang tulisannya. Untuk gearnya masih menggunakan single speed supaya lebih simpel aja. Untuk kecepatannya sendiri ini sekitar 30-35 km per jam. Saya belum tes untuk jarak tempuhnya sampai baterai habis berapa kilometer, belum dites ya. Nah, ini karena bannya lebih kecil, ini 18 in. Nah, jadi perlu penyesuaian karena sebelumnya ini MTB bannya sekitar 28 in kalau nggak salah ya. Diganti jadi 8 in. Jadi 18 in ya. Jadi saya tinggikan shocknya. Ini awalnya treble-nya 10 cm, ditambah lagi 10 cm, jadi sekitar 20 cm untuk treble-nya. Ini masih cukup aman. Di sini masih ada besi sisa.
asnya ya masih ada di dalam. Tapi ini karena belum ada baut penggantinya yang lebih panjang nih, saya akalin dulu pakai karet ya untuk sementara lah. Untuk pengereman bagian depan saya mengandalkan tromolnya yang bawaan. Untuk yang belakang dudukan tromolnya saya modifikasi jadi cakram ya. Jadi bagian tromol yang sebelumnya ini dibor, sesuaikan lubangnya dengan cakram sepeda. Jadinya seperti ini. Kalau dari kejauhan sih ini cukup unik ya sepeda. Karena ini MTB-nya emang untuk ban besar, ada kekurangan lagi di sini kalau dilihat untuk goesannya atau cranknya ini kena ke lantai ya, tuh ke bawah. Jadi kalau dalam keadaan sepedanya lurus atau jalanannya datar ini bisa digoes, tapi kalau sambil berbelok itu bahaya, ini bisa kena ke jalanan. Nah, biasanya saya goes itu kalau ada tanjakan motornya yang kurang kuat, bisa sambil digoes. Setelah pemakaian 1 minggu ini, kondisi baterai yang sudah dibuat masih aman ya. Jadi seminggu ini saya pulang pergi 10 km itu pakai sepeda ini. Total 10 km ya. Kekurangannya yang dirasakan ya, kalau dibandingkan dengan motor, pertama suspensi kurang enak ya. Mungkin di sini kalau kita modifikasi dengan suspensi yang lebih bagus akan lebih enak. Dan saddle atau joknya ini untuk jarak yang jauh kurang nyaman juga karena ini tipis banget ya. Untuk spesifikasi motornya sendiri ini saya nggak tahu ya, ini karena copotan. Sebelumnya ini copotan sepeda Tiger. Spesifikasi lengkapnya saya kurang tahu, tapi kayaknya ini sekitar 350 watt. Tapi setelah dites menggunakan baterai 48 volt ini, hub motor masih dingin-dingin aja ya. Jadi rencananya akan saya coba untuk upgrade tambah 12 volt lagi ya, atau 3S baterai lagi. Nanti jadi kontrolernya karena mampu di 48 volt, nanti akan dimodifikasi dengan mengganti MOSFET dan beberapa komponen lainnya. Oke, mungkin video selanjutnya kita coba untuk modifikasi kontrolernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.